Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Surya. Saya NIM 171910301151 dari Ilmu Ukur Tanah kelas A. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi ya untuk mengisi ujian akhir semester saya. Di sini saya akan membuat suatu penerapan atau implementasi materi, yaitu dari perhitungan dan pengukuran beda tinggi. Nah, di sini pengukuran beda tinggi ialah untuk menentukan elevasi dari suatu bidang ke bidang yang lainnya. Jadi misalkan pada di elevasi pada titik A. Nah, itu adalah elevasi plus minus kosong. Kalau misalkan di gambar teknik kan biasanya kan ada kayak tingkat elevasi. Nah, di sini beda tinggi adalah yaitu untuk menentukan seberapa kah tinggi dari elevasi suatu bidang yang akan kita ukur, seperti itu. Jadi beda tinggi di sini tujuannya adalah untuk melihat bagaimana nanti penerapannya di penggambaran kontur, bagaimana nanti perhitungannya di penyesuaian dengan bidang gambar. Karena apabila kita tidak bisa menghitung elevasi, maka akibatnya adalah akan terjadi banyak kesalahan-kesalahan perhitungan seperti perhitungan volume. Nah, perhitungan volume di sini aplikasinya nanti adalah seperti ketika kita melakukan suatu pengecoran, karena beda elevasi, perhitungan salah, otomatis perhitungan volume beton juga berbeda. Sehingga di sini nanti akan banyak kerugian yang didapatkan akibat hanya kesalahan menghitung elevasi itu tadi. Jadi di sini saya akan melakukan penerapan ya perhitungan beda tinggi dan pengukurannya di lapangan dengan alat sederhana tanpa menggunakan alat-alat otomatis, yaitu dengan alat-alat yang sesederhana mungkin. Jadi di sini yang saya gunakan adalah yang pertama adalah meteran ya. Jadi di sini saya menggunakan meteran berapa ini? 5 meter. Meteran 5 meter. Meteran standar ya, konvensional. Lalu dengan menggunakan alat yang saya buat sendiri yang fungsinya hampir menyerupai theodolit, hampir menyerupai total station maupun waterpass, namun ini lebih sederhana, yaitu ini adalah clinometer. Jadi sebenarnya clinometer itu juga memiliki fungsi yang hampir sama ya dengan theodolit, yaitu hanya mengukur sudut ya, akan tetapi kalau theodolit itu bisa mengukur seberapa tinggi beda tingginya secara otomatis, tapi clinometer sendiri itu hanya mengukur sudutnya saja, tidak bisa mengukur beda tingginya, dan tingkat akurasinya pun juga lebih tinggi theodolit. Akan tetapi si clinometer ini juga sering digunakan di bagian geomatika ya. Di geomatika dulu di SMA juga kita juga mungkin telah mendengar fungsi dari clinometer sendiri, yaitu mengukur satu sudut untuk mengukur tinggi suatu objek. Misalkan ini bisa lihat, misalkan pada pohon ini kita mau mengukur si pohon ini, kita bisa menggunakan yang namanya kilometer. Nah, kilometer di sini adalah alat yang untuk menentukan sudut bidangnya nanti menjadi suatu sudut komplementer. Jadi nanti kurang lebih nanti hasilnya itu seperti ini. Jadi nanti di sini ada terbantu, ini adalah kilometer. Jadi ini adalah tinggi yang kita ukur, ini adalah sudut kilometer. Kita akan menemukan sudut di sini, baru kita bisa menghitung sudut sejajar. Kalau kita aplikasi dengan persamaan trigonometri, dan kita bisa menemukan tinggi real dari suatu objek. Nah, di sini kita akan mengaplikasikan clinometer ini ke suatu bidang tanah. Jadi di sini saya ambil objek sawah ya, bisa dilihat. Ini sawahnya akan bergelombang. Saya akan menghitung beda tinggi di mana elevasi saya dan elevasi teman saya. Sini. Jadi perkenalkan, ini adalah teman saya. Ini teman saya. Jadi teman saya di sini akan menjadi benchmark seperti teman saya yang tahun lalu. Kok tahun lalu? Iya, kemarin ya? Iya, seperti yang kemarin. Itu saya. Iya, ini yang rekam. Bisa dilihat yang rekam. Halo. Ya, jadi yang rekam ini kemarin jadi benchmark. Terus yang rekam sekarang lagi ada di Semarang orangnya. Jadi gantian, yang jadi benchmark sekarang jadi kameramen, dan yang jadi benchmark sekarang adalah teman saya ini.
Oke, namanya siapa? David Aulia. David, ya Mas David. Jadi Mas David di sini akan menjadi benchmark acuan saya. Sudah saya ukur dengan meteran bahwa kita dapat data yaitu tinggi dari Mas David. Tinggi dari Mas David adalah 170 cm. Sehingga kita bisa lihat ini di bidang tanahnya nanti kita nggak bisa untuk mengukur si bidang tanahnya langsung, tapi yang kita ukur adalah si Mas David dikurangi dengan bidang tanah. Seperti itu. Jadi, alat yang akan saya gunakan kali ini adalah clinometer buatan saya yang telah saya modifikasi sendiri. Jadi alat dan bahannya adalah di sini ada penggaris siku, lalu ada busur derajat dan juga ada benang, lalu ada pemberat ya. Ini pemberat. Saya pakai bola golf ya, biar agak estetik sedikit. Jadi ini alatnya. Ada benang, pemberat, ada busur derajat sama penggaris siku. Jadi ini fungsinya, bagaimana cara kita menggunakannya adalah kita membidik suatu bidang, misalkan pohon itu. Nah, pohon tersebut, misalkan pohon tersebut, jarak dari kita ke pohon tersebut misalkan adalah 30 meter. Kita misalkan 30 meter. Lalu kita bidik, yaitu dengan posisinya adalah pas dengan mata kita. Karena apa? Karena taksiran untuk perhitungan kilometer itu harus sejajar dengan arah mata. Kita sesuaikan. Lalu setelah kita sesuaikan dengan arah mata, kita bidik. Nah, kita bidik, udah lurus sesuai dengan arah mata. Kita bidik hingga ke ujung, di mata kita terlihat hingga ke ujung pohon. Nah, setelah itu kita bisa melihat berapa derajat yang terhitungkan. Berapa, Mas? 70. Oke, 70. Jadi sudut yang terbentuk adalah 70. Sehingga di perhitungan kita akan bisa menghitung seperti ini. Oke, jadi itu tadi ya untuk perhitungannya. Kita bisa menemukan si tinggi pohon tersebut. Seperti itu. Maka dari itu kita langsung ke aplikasi mengukur beda tinggi bersama Mas David. Ayo Mas David. Oke. Nah, saya dengan Mas David ini akan lakukan pengukuran dengan jarak 5 meter. Dengan saya menggunakan taksiran sepanjang setiap 5 meter ya, untuk pengukurannya akan lebih detail dan mudah karena saya hanya menggunakan meteran 5 meter. Jadi kita menggunakan alat sederhana saja. Di sini saya akan mengukur beda tinggi bidang tanah di posisi ini, posisinya Mas David, dan saya akan turun ke bawah untuk mengukur beda tingginya. Ya. Turun, men. Oke, kita akan ukur. Terus tarik. Stop. Oke. Jadi di sini adalah posisi 5 meter ya. Jadi di sini adalah posisi 5 meter. Saya akan ukur dari 5 meter ini ke Mas David. Jadi saya misalkan beda tinggi elevasi ya. Kita bisa membuat gambar di sini. Kita bisa membuat sketsa. Jadi selain ini kita akan membuat gambar lapangan dan gambar yang kita proses di komputer. Jadi kita akan membuat bedanya, penggambaran di lapangan untuk oret-oretannya dan penggambaran di CAD untuk gambar yang akan diajukan seperti itu. Oke, bisa lihat di sini berarti di titik A, ini adalah saya misalkan bahwa ketinggian saya di sini adalah pada elevasi 1000 meter di atas permukaan laut. Saya ibaratkan saya di sini adalah pada posisi 1000 mdpl. Mata saya tinggi dari ujung sampai mata saya sesuai dengan kalibrasi kilometer adalah 160 cm. Sehingga 1,6. Hingga titik A saya di sini adalah
Ini adalah elevasinya. Seperti ini. Oke. Ini adalah elevasi. Untuk kita akan mengukur beda tinggi. Jadi bidang tanah saya dan bidang tanah Mas David seperti apa beda tingginya. Oke. Setelah itu kita ukur. Lepaskan Mas. Oke. Kembali ke posisi awal. Oke. Kita ke Mas David ya. Kita akan mengukur. Jangan di situ, di sini. Oke. Hati-hati. Ya Mas David, tegak ya Mas David ya, tegak. Jadi di sini saya akan mengukur Mas David. Mas David. Nah, Mas David memiliki tinggi 170. Jadi saya akan mengukur ketinggiannya. Nanti akan kita kalkulasikan. Oke. Kita akan melakukan pengukuran di sini. Di titik 5 meter ini. Jarak saya ke Mas David adalah 5 meter ya. Adalah 5 meter. Lalu kita ukur dengan kilometer. Kita tepatkan di mata kita terlebih dahulu. Kita rasa posisi sudah pas. Lalu kita arahkan ke Mas David. Berapa derajat, Mas? 80. 80 derajat. Oke, 80 derajat. Maka kita gambarkan. Dari titik ini kita bisa membuat ya sketsa ya. Kita membuat sketsa ya. Ya, kita membuat sketsa di sini. Jadi ternyata di sini adalah ini adalah sudut kilometer. Sudutnya terbentuk oleh kilometer di sini tadi adalah 80 ya, Mas. Iya. Nah, seperti ini. Ini adalah tinggi Mas David. Ini adalah HD H Mas David. Ini adalah H saya, HS. H Mas David, H saya, H tanah. Ini adalah HT. Jadi nanti kita akan bisa mengukurnya di sini dengan menghitung sudutnya. Ketinggian ini berapa, kita bisa mengetahui, tinggal kita atur dengan ketinggian kita. Seperti itu. Jadi kita akan lanjut ke perhitungan, proses perhitungan. Oke, jadi setelah ini kita akan melakukan proses perhitungan dan penggambaran. Jadi ini adalah penggambaran secara sederhana untuk pengukuran beda tinggi. Lalu setelah ini kita akan proses perhitungan. Bagaimana cara menghitung beda tinggi ya, perhitungan beda tinggi, dan kita akan mengetahui seberapa tinggi sih elevasi bidang tanah saya. Bisa direkam tanah saya di sini dan tanah di Mas David. Dan kebetulan kita tahu bahwa ini adalah untuk pengecoran batu kali. Bisa dilihat pengecoran batu kali. Jadi kita di sini langsung kita ke aplikasi beda tinggi elevasi 00 ya pada batu kali tersebut hingga elevasi sesuai dengan batu kali itu tadi. Seperti itu. Oke, jadi kita akan langsung lanjut ke perhitungan dan kita akan selidiki berapa beda tinggi di titik saya hingga ke titiknya Mas David. Oke, kita di perhitungan itu ya, di perhitungan pengukuran beda tinggi atau elevasi ya. Jadi di sini tadi kita bisa gambarkan. Mungkin di gambar saya ini agak terlalu ribet ya. Akan saya gambarkan lagi yang serupa dengan gambar saya yang ini ya. Saya jelaskan lagi, saya gambarkan lagi secara sederhana. Jadi di kilometer saja saya tadi di titik A atau saya titik A. Di titik A ini tadi adalah pijakan saya. Jadi saya punya tinggi. Nah, ini adalah tinggi kilometer saya yang sesuai dengan mata. Sesuai dengan mata saya. Nah, kemudian saya mengukur David. Yang saya bidik adalah tinggi total dari David. Tinggi total dari David. Nah, di mana David tadi menginjak bidang B. Nah,
ini adalah beda konturnya, dan ini adalah elevasi sesungguhnya. Nah, ini tadi adalah plus 1000 mdpl. Ini karena tinggi saya adalah 1,6 meter, tinggi pada mata saya ya, hingga mata saya ya adalah 1,6. Jadi sehingga di sini bisa saya tuliskan plus 1000 1,6 mdpl. Sehingga di sini ini tidak pas dengan titik ini, karena juga kita nggak ngukur berapa tinggi saya selisihnya dengan ini, dan kita hitung di sini. Nah, ternyata di klinometer saya atau teodolit sederhana saya, sudut yang terbentuk oleh klinometernya ini adalah 80 derajat. Sehingga di sini kita bisa menggambarkan ini adalah sebuah segitiga. Ini kita gambarkan seperti sebuah segitiga seperti ini. Sudut ini saya dapatkan 80 derajat. Otomatis ini adalah 80 derajat. Atau ini 80 derajat. Sehingga sudut yang ada di sini atau sudut yang ada di sini, ini sama ya, adalah ini 80, ini 90, sudah pasti 10. Karena apa? Sudut segitiga 180, 80 tambah 90 adalah 170, dikurangi 180 adalah 10 derajat. Jadi 10 derajat, 90 derajat, 10 derajat, seperti itu. Nah, di sini jarak yang saya pakai tadi sengaja saya pakai 5 meter. Karena apa? Karena keterbatasan. Walaupun lebih dari 5 meter, walaupun 10 meter pun juga hasilnya akan sama, karena nanti perhitungannya berhubungan dengan sudutnya ini. Seperti itu. Nah, sehingga kita sudah mengetahui sudut samping ini adalah 5 meter. Kita bisa tahu nih dari mata saya ketinggiannya hingga puncak itu berapa, kita sudah tahu bahwa ternyata didapatkan dengan persamaan ini ya 5 meter atau jarak ya, jarak dikali dengan tan theta. Tan theta di sini adalah ini ya. Jadi tan tetanya adalah dikali tan 10. Nah, kebetulan saya dapatkan hasilnya adalah 0,88 meter. Jadi ini adalah H1 ya, H1 adalah 0,88 meter. 8 meter. Ditambah dengan mata saya, ketinggian mata saya adalah 1,6. H2 sama dengan 1,6 meter. Otomatis H total sama dengan H1 ditambah H2 sama dengan 0,88 ditambah 1,6 sama dengan 2,48 meter. Nah, masih belum, karena di sini ada tinggi David, sehingga H sesungguhnya atau H titik B, HB ya, yang kita cari adalah HB atau elevasi di titik B adalah sama dengan H total dikurangi H David, bahwa tinggi David adalah 1,7, sehingga 2,48 dikurangi 1,7, sehingga HB elevasi ya, elevasi sama dengan 0,78, sehingga elevasinya di titik B ini kita bisa gambarkan plus 1000,78 md. Nah, jadi itu adalah penggambaran untuk beda tinggi dan perhitungannya. Kalau menggunakan dengan theodolit maupun total station atau water pass, mungkin kita bisa mengukurnya ya dengan mudah.
Akan tetapi ini kita menggunakan semua alat manual dan perhitungan pengukuran manual. Dengan alat sederhana seperti klirometer tadi, kita bisa menghitung beda tinggi. Seperti itu. Ya. Jadi inilah salah satu perhitungan dari beda tinggi. Kita sudah tahu ya elevasinya. Ternyata ditemukan elevasi 1000 mdpl di titik A tadi, dan ini di titik B kita bisa temukan 1008 mdpl. Oke. Oke, jadi sekian ya, itu tadi adalah cara perhitungan beda tinggi. Ya memang dengan menggunakan alat-alat yang sesederhana ini kita tidak bisa mengukur secara detail. Kita harus menggunakan komputer, kita harus menggunakan kalibrasi secara global, kita harus menggunakan alat ya mungkin seperti theodolit ataupun waterpass, atau mungkin kita bisa mengukur secara langsung. Nah itu banyak sekali bagaimana cara untuk mengukur beda tinggi, bagaimana cara kita mengaplikasikannya itu sangat bermacam-macam. Namun yang membedakan adalah tingkat ketelitian dan tingkat akurasi pengukurannya, seberapa akurat sih pengukuran kita itu. Nah seperti itu yang membedakan adalah bagaimana cara untuk pengukuran dan beberapa metode-metode terhadap perlakuannya saja. Itu yang membedakan beda tinggi. Tapi fungsinya adalah sama. Tetap yang kita cari adalah elevasi ataupun beda tinggi. Seperti itu. Lalu hasil tadi adalah kita bisa mengetahui berapa sih tinggi elevasi real dari pondasi batu kali ini, ya bisa lihat ini pondasi batu kali ini itu. Kebetulan nih kita dapat ini nih, jadi kita bisa tahu nanti pengaplikasinya seperti apa, yaitu ya untuk menghitung elevasi dari beda tingginya si batu kali ini. Seperti itu. Jadi selain itu banyak sekali loh fungsinya untuk perhitungan elevasi, karena di setiap gedung ataupun jalan, elevasi itu sangat penting, karena nanti di setiap berbeda elevasi itu juga nanti ada perlakuan yang sangat berbeda, bahkan untuk volumenya pun juga akan berbeda seperti itu. Jadi pengukuran elevasi pada ilmu ukur tanah ini sangat penting sekali ya, karena kita salah menghitung sedikit saja nanti hasilnya juga sangat fatal gitu, ke belakangnya juga sangat fatal gitu, seperti itu. Ruginya juga banyak kalau misalkan kita nggak bisa gitu dan kita salah untuk perhitungannya, seperti itu. Jadi itu ya, sekian untuk perhitungan beda tinggi. Atau mungkin teman-teman yang kurang jelas, kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu subscribe dan komen di channel Klinik Miftong ini, akan banyak tutorial-tutorial cara menghitung tanah ya, untuk ilmu ukur tanah di sini. Seperti bisa melihat video yang kemarin, yaitu tentang pengukuran horizontal di situ, dan juga ada beberapa ilmu tentang terkait GIS, yaitu tentang peta overlay yang sudah ada di video di channel ini. Teman-teman bisa browse lagi ya soal ilmu ukur tanah ini. Sekian untuk pengukuran beda tinggi saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Salam ilmu ukur tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.